Oke, halo YouTube. Selamat datang di unboxing Truth Ear Guide. I am hitungannya ultra budget kategori yang tuningnya netral. Dan thank you buat Audion yang udah mengirim guide dan beberapa ear tips dengan selamat. Langsung aja ke unboxingnya. Untuk Truth Ear Guide ini setahu saya menggantiin Truth Ear Hola ya. Pola keluar setelah Hexa yang emang beda harganya. Si Hexa yang lebih mahal tapi juga masih termasuk budget. Sementara si Hola itu tadinya ultra budget seperti si Truth Ear Gate ini. Langsung dapat ini guys, garansi dari Kasei. Saya yang pegang garansi, I guess. Kemudian untuk klaim tuningannya begitu ya. Agak netral DM1. Ya artworknya begini yang bagian depan dengan garis-garis kartun gini ya. Estetiknya di dalamnya itu cuma gay, simple, hitam. Kemudian dalamnya langsung disambut IM-nya dan kayaknya udah dipasang kabel itu kayaknya ya. Bagian bawahnya apa dong? Kalau kabelnya udah di situ. How do I open this? Oke, karena kabelnya udah kepasang, di bawah sini cuma dapat ear tips yang jauh beda presentasinya dibanding Truth Ear Hexa dan yang di sebelah sini sebenarnya masih bisa dua jenis ear tips. Oke. Kayaknya jenisnya sama tapi beda ukuran bor aja deh. Coba dilihat dulu, mungkin nggak begitu kelihatan jelas ya. Yang ini tuh naro bor, sebenarnya yang ini white bor. Bentuknya hampir sama kayak white bornya tuh agak mirip-mirip Divinus Velvet gitu ya. Yang white bor gitu ya. Kayaknya kelihatannya unik deh. Nggak expect kalau bakal se-fancy ini. Langsung lanjut ke IM-nya. Ambilnya gimana cuy? Oke, jadi paling aman kita ambil dari dusnya. Lalu dari balik kabelnya gini kita ambil sambil didorong dari belakang biar gampang, biar aman juga. Ini ya. Kemudian di dalamnya sini masih ada lagi kah? Masih dapat apa selain unit kabelnya langsung kepasang loh. Kaget juga. Oh, di baliknya itu ada pouch, carry pouch dan kartu garansi. Carry pouchnya magnet ya kayaknya. Iya magnet kuat banget, tapi kayaknya susah juga ya kalau dilihat-lihat ukurannya loh, kayak segini, terus dia kayak gepeng gitu kan. Kayaknya nggak begitu optimal ya buat bawa-bawa ini ya. Ih, that doesn't feel good. I'm not gonna do it. Kita akan langsung masuk ke coba first lesson. Kita akan coba langsung. Oke, Duno Candy masuk ya. Biarpun agak maksa tapi bisa masuk di nozzle-nya Truth Irrigate. Untuk kabelnya ini gimana ya? Masih agak kayaknya memori nggak sih? Bagian atasnya itu lembut sih guys. Satu gini kayaknya harusnya nggak gampang tangle ya. Nggak tahu juga. Bawahnya tuh dua braid dua, jadi bisa fokus. Maybe not. Oh, bagian bawah ini ada dua braid gitu. Mungkin karena juga baru keluar dari packaging, makanya masih kayak begini. Ntar coba di itu, Rodi Wrap. Tapi ntar. Sementara listening session dulu. Untuk iPhone pakai 12 mini Apple dongle. Untuk Android pakai UIPP sama JM6 Pro. Sama di iPhone dulu pakai We Like It Here punya si Narky Puppy. Alright, here we go. Fitnya enak banget sih pakai Dunu Candy. Wow. Wow, fitnya enak banget. What the heck? Enteng banget. Mereka enteng banget. What the heck? It feels so weird. Rasanya aneh tapi mereka emang fitnya enak banget. Coba pakai ini. Dunu Candy-nya seal-nya oke sih. Suara sendiri dengerinnya juga nggak begitu aneh guys. Pertama shufflekan dulu ya. Masih bisa digeber lagi tuh ini. Kira-kira segitu ya. Drumnya itu sub bass-nya dapat. Simbal nggak ada yang pedes, nggak ada yang kelewatan. Trompetnya juga. Kayaknya masih bisa digeber lagi dan nggak bakal berantakan deh. Kedengarannya sih so far so good ya. Good aja guys. Bassnya juga bersih loh. Imagingnya kayak dapet, stagingnya juga. Stagingnya nggak begitu lebar, imagingnya drumnya di belakang, trompetnya di depan, bassnya di antara dua-duanya. Rapi sih guys, nggak ada yang bleeding atau gimana gimana. Enak aja dengerinnya tuh. Oke, untuk Shofukan itu aman sih guys. Coba ganti ke sini kita pakai yang
live ya guys ya. Pakai Hotel California yang live, volumenya pakai JM6, volumenya kira-kira segitu ya guys ya. Kayaknya kebanyakan deh di 15 dB. Suara gitarnya kedengeran kayak senarnya dipetik gitu sih guys. Kedengeran kayak ada airnya di dikit-dikit gitu. Suara kendangnya juga lebar, dalam. Apa sih yang kayak ada yang kurang, ada yang aneh gitu karena kebiasa pakai hexa, tapi ini tuh nggak ada yang salah juga, cuma kayak apa ya? Kayaknya bagus sih buat dua tipe musik ini ya guys ya, yang kayak Snarky Puppy terus sama yang live begini tuh. Suara penontonnya juga dapat, bersih, lebar, cukup lebar lah ya. Suara efeknya itu juga, enggak begitu ini guys, enggak begitu resolving seperti Hexa. Rapi, kedengeran enak, tapi enggak resolve seperti Hexa. Oke. Karena ini hampir kayak Hexa tapi nggak begitu ini ya guys. Kita mau coba pakai Soundnote Zero bandingin sekarang. Karena kayaknya lebih resolving, lebih rapi ini deh daripada Soundnote Zero deh. Coba bandingin sama Soundnote Zero versi 1 ya. Kalau bener sih kayaknya lebih rapihan, lebih clear, lebih enakan di gate daripada di Soundnote Zero. Let's go. Buset, susah sih guys, ternyata guys. Recency bias pun tidak ngebantu. Di Sound Zero juga oke. Yang dari sekilas ini bisa didengar tuh kayak Truth Ear Gate itu kayak di panggung outdoor kecil, sementara Sound Zero itu soundstage-nya seperti di studio. Dia soundstage-nya intimate banget dan apa ya? Nggak, how do I say this? Dua-duanya ini sangat worth it banget untuk harganya dan sangat kayak mukul ke atas banget ya antara si Gate sama si Soundnote Zero ini. Lightingnya katanya keterangan banget ya kayaknya ya. Oke, jadi kayaknya kalau dibandingin side to side, Gate itu dari kabel jelas lebih menang ya. Ear tips juga kayaknya lebih bagusan di Gate. Tapi Zero itu apa ya? Ya mungkin emang sesuai selera fisiknya aja mungkin sih. Si Gate ini aku udah punya dari 2022, awet, bagus, suaranya masih selalu bisa diandalkan, referensi kinda. Sementara si Gate ini aku masih belum terlalu custom ya, belum terlalu kebiasa dengernya, tapi kabelnya bagus, ear tipsnya lebih bagus daripada si Zero. Dan ya itu tadi yang mungkin yang agak minus dibanding dari si Zero ini, untuk ukuran nozzle ya. Nozzle di Zero ini lebih biasa ukurannya, sementara di Gate itu gede banget, mungkin agak ngebatasin buat kalian yang mau pakai mau tip rolling segala macam. Kayak ini tadi Duno Candy mesti dipaksa sih guys, jadi dipaksa. So far impresinya sih enak sih guys untuk lagu-lagu seperti ini ya, seperti ini tadi ya, kayak lagunya Snarky Puppy, lagunya lagu live-nya kayak Hotel California itu enak sih guys, netral, bersih, tidak resolving Hexa tentunya. So dari sini kita nantinya akan adain live stream mungkin guys untuk ngetes si Gate ini ya, untuk beberapa konteks seperti game, live streaming, ya nonton YouTube, podcast segala macem, dan kita akan bandingkan dengan beberapa IM lain seperti si Soundnote Zero tadi, Tangze One R, sama Truth Ear Hexa yang jauh lebih mahal ya. Tapi juga termasuk masih budget guys, itu guys, gilanya di situ guys, hobi ini tuh. Tapi yang didapat nggak sebanyak yang kalian keluarkan duitnya. Jadi so far itu impresi dan unboxing dan impresi untuk Truth Ear Gate. Semoga bermanfaat buat kalian yang mau nyemplung di dunia IM di tahun 2025 dan yang akan mendatang tentunya. Nggak tahu kan kalian mau nonton video ini kapan. So yes, so far sejauh ini itu dulu. Dan ya, semoga video ini membantu. Like, subscribe, see you later, bye. Peace.